Selamat pagi. Pagi. Siapa kita? Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Harmonis, efisien, bersih, amanah, terbaik. Bersama kita bisa. Bersama meraih prestasi. Hebat. Selamat istirahat di depan. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wakil, Bapak Ibu Hakim, Bapak Panitra, Ibu Sekretaris, Bapak Ibu sekalian, semua pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, FNPN, PNS, semua yang ada hadir pada pagi hari ini. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salat kita dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini lebih banyak lagi syukur yang patut kita ucapkan di momen yang berbahagia ini. Kita kembali lagi bertemu dan dipertemukan dalam kegiatan kita, yaitu briefing integritas yang selalu kita lakukan di setiap hari Rabu di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Sekali lagi saya sampaikan bahwa salah satu tujuan daripada adanya briefing integritas ini adalah untuk memberikan reminder bagi kita, memberikan peringatan diri kita bersama-sama, tidak hanya Bapak Ibu, tapi juga saya sendiri selaku pimpinan di sini, untuk selalu mengingat dan terus teringat bahwa arti pentingnya sebuah integritas, karena itu akan menjadi kunci utama ke depan untuk kita, pegangan kita, tonggak kita, agar kita tidak jauh daripada asas integritas tersebut, karena ini menjadi tulang punggung kita. Ketika kita sedikit keluar daripada langkah kita nggak sesuai dengan track yang ada, ya, maka kita di reminder lah ini untuk kembali kepada jalan yang berintegritas. Karena itu kekuatan di pengadilan adalah itu. Keluar dari itu maka keluarlah kita. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Kemarin saya berjuang untuk menuntaskan sidang terbuka regular S3 doktor tanpa dukungan dan doa Bapak Ibu sekalian mungkin beda ceritanya. Jadi banyak support, dukungan, doa, semuanya saya minta semuanya doa, semoga dimudahkan dan dijalankan. Memang terlihat sederhana, tapi bagi yang menjalaninya tentunya ada nilai lebih di situ. Jadi ketika kita dihadapkan pada kondisi di depan masyarakat luas dan guru besar diuji, tentunya ada rasa yang yang kita rasakan luar biasa, karena ternyata ada beban mental yang sangat berat di situ untuk menyampaikan sesuatu. Tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar. Tentunya berkat doa kita bersama-sama, dukungan, motivasi semangat kita semua. Bapak Ibu sekalian, selamat juga bahwa kemarin ada juga kabar PPM yang terbaru. Pak Dedi tetap menjadi bagian kita, support kita untuk menjadi PP di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Tepuk tangan untuk Pak Dedi. Artinya apa? Kondisi PPD kita memang terbatas, tapi dengan tambahan PP tersebut ya, ke depan semoga proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci jadi lebih baik lagi, lebih lancar lagi, dan tentunya ya lebih bersemangat lagi ya, lebih bersemangat lagi. Bapak Ibu sekalian, kemarin sebelumnya juga ada TPM dari Bu Maya dan Pak Saihoni, dan kita nggak tahu apakah Rabu depan masih bertahan di sini. Oleh karena itu sebelum beliau, kita nggak tahu kalau Rabu depan mungkin saya kasih waktu Rabu depan, tapi kalau nggak ada waktu lagi maka sekaranglah saya kasih waktu Bu Maya dan Pak Saihoni
memberikan briefing untuk kita bersama-sama. Ya. Ya. Saya persilakan Bu Maya dulu lah, biar Pak Syahroni tarik nafas dulu. Bu Maya dulu, nanti habis itu Pak Syahroni ya. Silakan Bu Maya. Pak Jogi dulu aja, Pak. Pak Wakil sudah kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan saya kesempatan nafas dan Islam hingga detik ini untuk bisa masih membersamai teman-teman semua. Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan, kita hadiahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semua, aduh rasanya kok saya tadi udah menolak karena Pak saya takut nangis, Pak. Sudah 5 tahun tidak terasa saya bertugas di sini. Ya memang rasanya seperti baru kemarin ya, dengan segala perubahan di Pengadilan Agama Kerinci yang saya alami 5 tahun di sini, 5 ketua pula yang memimpin saya. Jadi apa banyak asam manisnya yang saya rasakan bersama teman-teman semua. Tapi teman-teman, satu hal yang mungkin bisa saya sampaikan bahwa ternyata di dunia ini semuanya hanya sementara gitu kan. Semuanya pasti ada akhirnya gitu. Ada yang datang, nanti juga ketika kami pergi ada yang datang, yang baru yang menemani Buya Delbi. Kemudian ya kami pergi tapi ada yang datang. Jadi insya Allah ramenya nggak berkurang gitu. Kemudian ya itu tadi segalanya itu hanya sementara, ada yang datang, ada yang pergi, ada awal, ada akhir. Jadi mungkin ya penantian saya alhamdulillah sudah Allah hentikan gitu. Alhamdulillah ada hadiahnya gitu. Jadi sangat bersyukur sekali. Kemarin di TPM masuk nama saya, syukur tak henti-hentinya saya ucapkan kepada Allah. Jadi teman-teman semua tidak lain bahwa kita memang harus bersabar untuk menunggu hadiah yang kita harapkan. Tidak ada yang lain selain sabar. Termasuk mungkin dalam pekerjaan kita yang kita lakukan sekarang, itu nanti pasti ada akhirnya, tapi terserah kita caranya ya, mau mengakhirinya itu ya kalau nggak kita kerjakan juga pasti berakhir, entah waktu yang menyelesaikan atau atasan yang marah atau yang apa, intinya pasti selesai, cuman caranya saja terserah kita mau gimana. Kalau kita mau selesai dengan waktu ya pasti nanti hasilnya nggak maksimal, tapi kalau kita mau selesai dengan usaha kita, insya Allah itulah lebih manis yang kita rasakan. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, semoga apa yang dikerjakan itu dan apa yang dinanti-nantikan segera membuahkan hasil sebagaimana Bapak Ibu semua harapkan, dan semoga senantiasa diberikan kesehatan, karena itulah yang paling mahal harganya di saat ini adalah kesehatan, supaya kita tetap bisa beraktivitas dan berbahagia. Jadi kalau nggak sehat juga tidak berbahagia. Jadi kesehatan itulah yang menjadi salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Itu saja Pak Ketua, nanti disambung lagi. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak Wakil Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang sebentar lagi akan dilantik jadi Ketua Pengadilan Agama Taruntung, teman-teman dan rekan-rekan hakim, Bapak Nitra, Ibu Sekretaris, Pejabat Struktural Fungsional Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, teman-teman PPNPN dan adik-adik atau
teman-teman CPNS yang sudah hadir di Pengadilan Pakalan Kerinci. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dan melaksanakan briefing integritas setiap hari Rabu yang dimulai dan dicanangkan oleh Pak Ketua sejak Pak Ketua datang ke sini. Harapan dari Pak Ketua diadakannya briefing integritas ini diharapkan kita mempunyai semangat dan nilai untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan, atau setidaknya menumbuhkan rasa integritas kita, di mana lembaga kita selalu dihantam badai yang begitu keras, yang begitu tinggi, sehingga kita sudah berusaha dengan maksimal karena ada hal-hal yang rusak atau hal yang tinta atau menetes dalam kertas putih itu, jadi kelihatannya lembaga kita tidak baik-baik saja. Briefing ini diharapkan sebagai momentum untuk kita bersama agar integritas kita tidak bisa digadaikan. Bahwasanya kita di sini memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan bagi mereka yang membutuhkan, terutama terkait perceraian dan yang lainnya, untuk diberikan dengan secara maksimal dan paripurna. Untuk itu tidak ada lagi transaksional dalam memberikan pelayanan ataupun kita diberikan imbalan dan kita wajib untuk menolaknya. Itulah fungsi dari briefing integritas ini. Jadi saya salut kepada teman-teman, terutama di PTSP, ketika ada para pihak yang mau memberikan bisa ditolak dengan terang-terangan. Saya apresiasi setinggi-tingginya. Maka ketika melihat briefing ini, apa yang disampaikan Pak Ketua berarti tersampaikan kepada teman-teman semua, dalam hati teman-teman semua, bahwasannya ketika kita sudah memberikan pelayanan, meskipun sudah selesai dan para pihak memberikan sesuatu, ya harus ditolak, karena ketika dia memberikan itu karena mereka melihat posisi kita sebagai apa. Kalau kita bukan pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, saya yakin orang itu tak akan memberikan itu. Nah, karena ada melekat kita sebagai pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, inilah mereka berbondong-bondong berusaha mencari celah itu. Tapi saya apresiasi teman-teman menolaknya dengan tegas, dengan jelas, sehingga mereka memahami, maaf kami tidak bisa menerima itu, silakan dibawa pulang kembali. Nah, itu sangat luar biasa dari hal yang kecil itu. Karena kalau kita menerima itu, nanti akan ada menerima lainnya. Karena pasti orang ini akan berbicara kepada yang lainnya. Nah, diharapkan dengan briefing ini teman-teman semua di Pengadilan Kerinci tetap menjaga integritas dengan baik, meskipun dalam pengusulan zona integritas kita belum masuk, tapi janganlah berkecil hati, karena sebetulnya nilai-nilai ZI itu sudah tertanam dalam jiwa dan raga teman-teman semua, tinggal memberikannya dalam bentuk atau laporan yang diminta oleh Mahkamah Agung, dalam ini TPI, karena ada batasan kuota yang harus diusulkan, ya maka kita harus mengalah dengan yang lainnya. Semoga tahun depan bisa diusulkan dengan adanya program ini menjadi program yang bisa digaungkan atau yang bisa ditampilkan dalam setiap sosialisasi, atau setiap ada PTA datang ke sini, ataupun dalam podcast yang saat ini sudah mulai meredup. Nah, semoga ke depan bisa tetap dijalankan podcast tersebut. Mungkin ya bisa lah podcast terakhir Pak Waka mewakili kami berdua. Podcast terakhir Pak Waka, nah mewakili biar bagus, dan tampilannya kan nanti akan view-nya akan lebih bagus. Nah, atau sebagai hadiah sebelum Pak Waka pergi ke Taruntung. Nah, untuk itu ya adalah setidaknya karena oh ini podcast terakhir dari
Pawaka yang menyentuh hati dan pesan-pesan yang bisa ditampilkan dan bisa kita lihat kalau kita lupa apa yang dulu disampaikan Pawaka. Nah, itu kan bisa sebagai nilai untuk kita terus mengasah dan membenahi diri kita, karena nasihat apapun harus kita terima apapun itu. Kadang kita merasa oh kita sudah baik, ternyata pandangan kita belum tentu begitu. Nah, maka kita butuh yang namanya nutrisi, nasihat atau masukan-masukan dari yang lainnya. Nah, karena ini briefing integritas, nah untuk menguatkan integritas itu ya saya akan sampaikan ada 3 hal yang harus ada dalam diri kita. Oh belum juga, ini karena terlintas saja. Yang pertama adalah knowledge, yaitu pengetahuan. Bahwasanya kita semua harus mempunyai pengetahuan, harus mempunyai ilmu. Bagaimana dunia ini sudah gampang sekali kita mengakses ilmu pengetahuan ini. Nah, kita di pengadilan agama ya, kita harus update terutama aturan-aturan yang ada. Bagaimana perubahan perkembangan zaman, yaitu apalagi hukum harus mengikuti masyarakat atau masyarakat harus mengikuti hukum. Nah, ini yang harus teman-teman di pengadilan agama harus tahu dan harus mengikuti dan harus ya memang harus tahu, karena jangan hanya yang tahu adalah misal oh itu hakim saja yang tahu atau panitera saja yang tahu. Tidak, semuanya harus tahu, baik dari pelayanan dan yang lain-lainnya. Karena ketika pihak datang ke pengadilan, yang akan ditanya itu bukan hakim, bukan pak ketua, bukan wakil, bukan panitera, tapi adalah teman-teman yang ada di PTSP. Maka mulailah kita untuk memulai memantaskan atau yang kurang-kurang atau yang belum kita pahami, silakan kita mencari ilmu itu. Yang kedua adalah skill. Bahwasanya selain kita mempunyai pengetahuan, kita harus mempunyai keterampilan. Skill kita apa? Nah, misal kayak Pak Dedi mungkin jadi PP, tapi dia punya skill-skill yang lain, yaitu harus ditonjolkan. Karena itu akan berguna bagi Satkar di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Ide-ide apa yang akhirnya bisa membantu proses peradilan, proses pelayanan, nah itu akan membantu menjadi program dalam zona integritas. Yang ketiga adalah attitude, yang biasa kita sudah sering gaungkan ketika apel ada berakhlak atau akhlak. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Meskipun kita ilmunya banyak, tapi kita harus seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Itulah attitude yang harus kita miliki. Nah, ketika kita memiliki ketiga itu, saya yakin integritas kita itu akan tegak lurus, tidak akan goyang. Meskipun angin atau apapun godaannya besar, pasti dengan ketiga nilai itu ada dalam diri kita, kita tidak akan mampu tergoyangkan oleh apapun. Meskipun misal nih PP lihat, itu calon gendanya cantik, bisa lah saya cari nomornya. Nah, itu tak akan lagi ada itu kalau kita mempunyai 3 hal itu. Ya. PP agak ini PP baru ya, jangan sampai lah ya. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mari kita bersama-sama teman-teman mendukung dan bersama-sama dengan Pak Ketua untuk mewujudkan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang hebat, yang bisa dilihat oleh Satkar lain, bahwasannya Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci itu penuh dengan prestasi, penuh dengan pegawainya, penuh dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi, penuh dengan kekompakan dalam kantornya, penuh dengan kerukunan dan keharmonisan, sehingga apa yang diinginkan oleh Pak Ketua dan program yang telah dicanangkan bisa terwujud. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Terkondis, efisien, bersih, amanah, terbaik. Bersama kita bisa. Bersama meraih prestasi. Hebat, hebat, hebat.